Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan usaha yang kami buat, yaitu jasa pembuatan website. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Feby Aji Pangestu, lalu rekan saya Hamdan Maulani, Hakim Amiruddin Salam, dan Sandi Nugraha. Baik, dalam presentasi aplikasi kewirausahaan ini, ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, terkait latar belakang kami mendirikan usaha, lalu tujuan kami dalam mendirikan usaha ini, yang ketiga, visi dan misi usaha yang kami buat, lalu yang keempat, badan usaha yang kami gunakan dalam mendirikan usaha ini, lalu yang kelima, ada aspek organisasi dan manajemen dalam usaha. Di sini akan kami bahas terkait dengan pembagian tugas dan posisi yang ada dalam usaha kami. Lalu selanjutnya ada aspek produksi. Di sini akan kami bahas bagaimana kami memproduksi jasa atau barang yang kami tawarkan kepada pelanggan kami. Lalu yang ketujuh ada aspek pemasaran. Di sini akan kami bahas juga bagaimana cara kami memasarkan produk kami kepada pelanggan. Yang kedelapan ada aspek keuangan. Di sini akan kami paparkan juga bagaimana eh, cash flow kami dalam mendirikan usaha ini. Lalu yang kesembilan ada aspek sumber daya manusia. Baik, untuk yang pertama ini dari pendahuluan terlebih dahulu, kami akan bahas mengenai latar belakang mendirikan usaha. Jadi dalam mendirikan usaha ini kami melihat beberapa perubahan ya di era saat ini, yaitu yang pertama terkait transformasi digital, di mana saat ini seluruh aspek kehidupan itu sudah beralih dari yang tadinya mode konvensional ke metode digital. Contohnya mungkin dahulu kita saat ingin berkomunikasi harus mengirim surat lewat kantor pos. Nah, saat ini kita sudah dimudahkan mungkin dengan chat WhatsApp seperti itu. Dan era digitalisasi ini juga sudah merambah ke seluruh aspek ya, tidak hanya untuk komunikasi, namun juga seperti pemesanan obat, pemesanan ojek online itu dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan dengan secara mudah. Dan kemudahan dalam mengakses internet juga ini merupakan hal yang mendukung dalam era digitalisasi dan transformasi digital. Nah, dalam mendirikan usaha ini kami melihat aspek-aspek tersebut, maka dari ini kami memberanikan diri untuk mendirikan usaha kami, yaitu jasa pembuatan website. Nah, kenapa kami mendirikan usaha ini? Eh, jadi tujuan mendirikan usaha ini adalah yang pertama itu untuk membantu pelaku usaha UMKM untuk melakukan transformasi digital, yang dimana mungkin dahulu mereka hanya berjualan secara online untuk pemasaran produknya. Maksud saya mereka melakukan penjualan secara offline di toko gitu untuk menjual produknya. Nah, sekarang dengan adanya transformasi digital ini, mereka bisa melakukan atau memasarkan produk mereka secara online, dan proses transaksi jual beli juga dapat dilakukan secara online. Jadi tidak dibutuhkan lagi toko fisik. Nah, lalu yang kedua tujuan kami mendirikan usaha itu ini banyak permintaan terhadap usaha yang kami jalankan, karena saat ini belum banyak pelaku usaha UMKM yang melakukan transformasi digital ini. Jadi masih banyak yang belum berjualan secara online. Nah, tapi kesadaran akan hal itu sudah meningkat di pelaku usaha UMKM, maka dari itu permintaan saat ini sedang banyak, makanya kami ingin mengambil peluang dalam usaha ini. Nah, jadi kurang lebih usaha yang kami buat ini adalah merupakan sebuah jasa yang kami tawarkan kepada pelanggan kami. Jadi bagi mungkin usaha seperti yang berjualan baju, pakaian, atau makanan itu, yang biasanya mereka jualan secara di toko fisik, di toko offline gitu. Nah, ini mereka dapat menjual produknya di online, secara online gitu seperti itu. Jadi mereka memiliki website yang dimana website itu mereka gunakan untuk berjualan seperti itu, dan transaksi pun dapat dilakukan di website tersebut. Nah, untuk visi dan misi perusahaan kami, untuk visinya adalah menjadi penyedia solusi teknologi untuk perkembangan bisnis dan support IT terdepan. Nah, kenapa kami sangat visioner dalam hal ini? Karena untuk dapat
bersaing dengan pelaku bisnis IT lain, kami harus mempunyai solusi teknologi yang inovatif untuk pelanggan kami. Lalu untuk misinya itu yang tadi memberikan solusi teknologi yang inovatif, lalu memiliki tim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan. Di sini untuk tim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan sangat dibutuhkan karena untuk di bidang IT ini perkembangan sangat cepat karena kalau tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidangnya tentu akan ketinggalan seiring dengan berkembangnya teknologi. Lalu kami juga misi kami yang terakhir adalah memberikan service yang memiliki nilai plus. Jadi customer tidak hanya mendapatkan website yang mereka minta atau mereka inginkan, tapi di sini mereka juga terkesan dengan produk yang kami deliver kepada mereka, yaitu kepuasan mereka terhadap menggunakan jasa kami. Nah, ini adalah penjelasan kami mengenai visi dan misi perusahaan kami. Nah, lalu akan kami bahas yang selanjutnya adalah aspek organisasi dan manajemen dalam usaha. Jadi dalam menjalankan usaha ini kami menjalankan bersama-sama sebanyak 4 orang. Di sini saya sebagai direkturnya. Lalu eh, untuk manajer produksi di sini oleh rekan saya itu Hakim Amiruddin Salam. Lalu yang bertugas sebagai manajer pemasaran Sandi Nugraha dan manajer keuangan Hamdan Maulani. Nah, di sini saya VB Jepang itu sebagai direktur. Untuk posisi tugas dan tanggung jawab, yaitu di sini saya memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi. Lalu di sini juga saya memilih, menetapkan, mengawas tugas dari karyawan dan kepala bagian atau manajer atau wakil direktur. Lalu tugas yang saya lakukan juga menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. Dalam usaha kami untuk direktur ini gajinya adalah 7 juta rupiah. Nah, lalu untuk manajer produksi yang dipegang oleh Hakim Amiruddin Salam, di sini untuk posisi tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat rencana dan jadwal produksi. Jadi untuk kegiatan produksi semuanya dihandle oleh manajer produksi. Lalu menerapkan dan mengendalikan proses produksi. Jadi untuk pengawasan produksi diawasi juga oleh manajer produksi. Lalu menerapkan prosedur operasional standar untuk proses produksi. Jadi dalam membuat jasa yang kami tawarkan pada pelanggan, tentu ada SOP-nya yang harus dipenuhi agar semua kriteria jasa yang kami tawarkan itu terpenuhi. Lalu selanjutnya adalah untuk tanggung jawabnya adalah membuat dan menetapkan anggaran untuk produksi. Jadi saat membuat produk kita bisa tahu bahwa anggaran yang akan dibutuhkan itu berapa banyak sehingga kita bisa kalkulasikan untuk mengambil margin dalam setiap produk. Lalu selanjutnya manajer produksi juga bertanggung jawab untuk memantau standar kualitas produk. Jadi di sini kita ada QA atau Quality Assurance. Jadi sebelum produk itu di-deliver ke konsumen, kita harus pastikan bahwa standar kualitas produknya ini sudah terpenuhi semua. Lalu yang terakhir, tugas tanggung jawabnya adalah mengelola sumber daya manusia untuk memenuhi target produksi. Nah, di sini untuk manajer produksi gajinya adalah 4.500.000. Nah, selanjutnya untuk manajer pemasaran yang dipegang oleh Sandi Nugraha, untuk tugas posisi dan tanggung jawabnya adalah memperhatikan keadaan pasar dan perkembangan pemasaran hasil produksi, lalu menetapkan strategi pemasaran karena untuk pemasaran ini kita harus melihat juga terhadap peluang yang saat ini ada di masyarakat. Lalu memproduksi materi pemasaran dan promosi, yaitu mungkin sebagai contohnya terkait dengan konten-konten untuk pemasaran. Lalu menetapkan target penjualan. Nah, ini yang penting dari manajer pemasaran. Jadi harus memiliki target penjualan setiap bulannya. Nah, untuk manajer pemasaran gajinya adalah 4.500.000. Lalu yang terakhir untuk manajer keuangan dipegang oleh Hamdan Maulani. Eh, di sini tugas posisi dan tanggung jawabnya adalah mengelola administrasi keuangan, lalu mengelola arsip-arsip perusahaan baik yang digital ataupun yang paper, jadi sehingga sewaktu dibutuhkan itu dapat dicari dengan mudah. Lalu bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan. Nah, di sini untuk manajer keuangan gajinya adalah 4.500.000. Oke, selanjutnya untuk
bentuk badan usaha. Jadi usaha yang kami dirikan ini sebenarnya lebih ke jasa ya. Nah, di sini kami menggunakan bentuk badan usaha CV. Nah, ini kami pilih karena mungkin kami skalanya masih kecil ya. Jadi CV itu masih cukup bagi kami gitu. Nah, informasi mengenai CV kami ini, nama pemiliknya ini kami berempat. Jadi saya VBJ Pangestu, lalu Hakim Amiruddin Salam, Hamdan Maulani, dan Sadi Nugraha. Nah, nama badan usaha kami adalah CV Creative Studio. Lokasi kami atau perusahaan kami di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Oke, ini mengapa kami memilih CV sebagai bentuk badan usaha kami? Oke, yang pertama itu badan usaha CV ini sudah dikenal masyarakat. Jadi terutama untuk bisnis kecil dan menengah. Jadi kalau yang belum terlalu besar untuk bisnis kecil dan menengah ini menurut kami cocok menggunakan CV. Lalu yang kedua karena kami menggunakan bentuk badan usaha CV di sini, maka itu dari jika di kemudian hari kami memiliki kebutuhan untuk menambah modal gitu. Jadi kami di sini sudah ada trust dari bentuk badan usaha kami yaitu CV. Nah, karena jika dibandingkan dengan jenis usaha perorangan, tentunya perorangan itu lebih sulit dalam mendapatkan modal. Lalu yang ketiga adalah pengesahan pajak hanya satu kali, yaitu badan usaha saja. Jadi pembagian keuntungan atau laba yang diberikan kepada suatu komunitas tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Nah, ini merupakan eh, hal-hal mendasar yang eh, kami pertimbangkan kenapa kami memilih badan usaha CV. Baik, untuk selanjutnya terkait pendirian badan usaha ini, untuk izin legalitas usaha yang kami butuhkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu akta pendirian CV, lalu yang kedua tuh surat keterangan domisili perusahaan, lalu ada NPWP badan usaha, lalu surat keterangan domisili badan usaha, lalu surat izin usaha perdagangan, lalu tanda daftar perusahaan. Ini merupakan dokumen yang kami butuhkan untuk mendirikan badan usaha CV. Nah, lalu untuk biaya yang digunakan untuk mendirikan badan usaha berbentuk CV ini, yaitu kurang lebih 5.050.000, di mana rinciannya adalah 50 juta ini untuk pembuatan akta notaris, lalu 50.000 ini untuk untuk biaya seperti biaya fotokopi, materai, dan yang lainnya. Baik, nah untuk permodalan sendiri, jadi untuk permodalan dalam mendirikan usaha ini kami menggunakan modal masing-masing dengan total modal itu 20 juta rupiah dengan pembagian persentase kepemilikan modal untuk saya sendiri VBJ Pangestu sebanyak 55%, untuk Hakim sebanyak 15%, Hamdan sebanyak 15%, dan Sandi sebanyak 15%. Baik, jadi ini merupakan pendahuluan dari badan usaha yang kami bentuk usaha yang kami buat. Nah, untuk selanjutnya akan kami lanjutkan untuk membahas terkait aspek produksi. Nah, aspek produksi ini akan dijelaskan oleh manajer produksi yaitu Hakim Amiruddin Salam. Selanjutnya, aspek produksi. Nah, di sini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang aspek produksi dari perusahaan kami. Nah, di sini pada aspek produksi tersendiri itu terdapat bentuk produk. Jadi hasil akhir dari produk kami itu berbentuk sebuah web design atau custom web design, di mana website tersebut kami membangun dari permintaan serta kebutuhan para pelanggan kami. Nah, untuk pelanggan kami sendiri, kami lebih mengutamakan pengusaha UMKM atau pengusaha-pengusaha kecil, di mana pengusaha tersebut ingin mengembangkan usaha mereka dengan membuat sebuah web design. Kemudian nilai serta manfaat dari produk kami itu adalah uh, kemudahan pelanggan untuk membuat sebuah website. Jadi kemudahan pelanggan itu kami artikan sebagai pelanggan tidak perlu dipersulitkan bagaimana mereka untuk membuat website. Jadi karena menurut kami itu dalam pembuatan website itu memerlukan keahlian serta pengalaman pada bidang pembuatan website tersebut. Jadi nilai atau manfaat produk kami ini adalah
untuk memudahkan para customer kami atau para pelanggan kami agar tidak dipersulit dalam proses pembuatan website. Nah, kemudian untuk kegunaan atau fungsi produk sendiri. Nah, dari hasil produk kami ini yang berbentuk sebuah website, itu adalah fungsinya itu adalah untuk digunakan para pelanggan kami untuk menjual atau memasukkan produk atau mengatakan produk usaha mereka untuk dijual pada dunia maya. Nah, sehingga produk mereka ini dapat dikenal oleh masyarakat banyak atau masyarakat luar. Jadi itulah fungsi atau kegunaan dari produk kami. Nah, di sini kami mengambil salah satu contoh dari website yang sudah kami buat atau yang telah kami buat untuk salah satu pelanggan kami, yaitu PT Nisan Mobil Saudara. Di sini mereka ingin membuat website untuk kebutuhan booking mobil atau booking order sebuah kendaraan. Nah, berikut adalah tampilannya. Nah, ini juga salah satu tampilan dari website PT Design. Nah, selanjutnya, pada proses produksi, perusahaan kami itu memiliki tahapan-tahapan dalam proses produksi. Nah, di sini kami membaginya menjadi 4 tahap proses produksi. Untuk yang pertama itu adalah assessment proses. Nah, assessment proses kemudian masuk ke develop proses, kemudian masuk ke user acceptance test atau UAT biasanya kami singkat, dan kemudian itu closing project. Nah, untuk penjelasan assessment project sendiri, di sini adalah tahapan pertama kali ketika kami mendapatkan sebuah customer atau sebuah pelanggan. Jadi pada tahap ini kami mencoba untuk berdiskusi dengan pelanggan terkait untuk menggali informasi serta mengetahui tujuan atau kebutuhan dari pelanggan kami tentang keinginan mereka untuk membuat website tersebut. Nah, setelah proses assessment proses ini selesai kami lakukan dan kami sudah mengetahui informasi-informasi tentang kebutuhan dari customer sendiri, kami akan membuat assessment report. Nah, di dalamnya itu setelah assessment report ini, kami akan masuk ke proses namanya developing process. Nah, di developing process sendiri, jadi setelah flashback ke belakang, setelah assessment report kita telah selesai disepakati, kita masuk ke developing process. Di developing process tersebut, di sini adalah proses di mana website tersebut kita buat, dimulai dari pembuatan desain web, kemudian masuk ke pembuatan coding, serta proses go live dari website tersebut. Nah, setelah developing proses ini telah selesai atau website telah selesai kami buat, kami akan langsung masuk ke tahapan di mana user acceptance test. Nah, user acceptance test ini itu adalah kami meminta untuk customer menguji website yang telah kami buat. Jadi pada proses pengujian ini langsung dites langsung oleh customer kami. Nah, biasanya pada tahapan ini, jika memang ada catatan untuk website yang telah kami buat, atau ada kecacatan atau debug dari website yang telah kami buat, kami tidak akan langsung masuk ke closing project, melainkan kami akan kembalikan lagi pada tahapan developing proses. Nah, namun jika user sudah menguji website tersebut dan tidak ada catatan sama sekali, atau bisa kita katakan bahwa website tersebut sudah disepakati oleh customer kami, barulah kami masuk ke closing project. Nah, di closing project sendiri biasanya tuh kami menandai mereka dengan berita acara serah terima atau kami singkat BST, di mana pada tahapan ini kami memberikan dokumen-dokumen kepada customer kami untuk ditandatangani bahwa project pembuatan website untuk pelanggan kami ini telah selesai kami lakukan. Nah, langsung kemudian pada aspek produksi, kami juga membutuhkan material dalam produksi. Nah, untuk material produksi yang kami perlukan itu adalah sebuah laptop MacBook Pro,
15 inch keluaran tahun 2018. Nah, di sini kenapa kami menggunakan MacBook Pro? Karena menurut kami MacBook Pro itu kita juga sudah mengetahui bahwa kualitas dari Apple seperti apa, terus kecanggihannya, banyak fitur-fitur, serta software-software yang mudah untuk kita install. Jadi kami lebih mengedepankan untuk material produksi ini adalah laptop MacBook Pro. Selanjutnya, pada aspek produksi kami juga memerlukan pemasangan sarana penunjang. Nah, pada PowerPoint yang tertera, untuk perusahaan kami, sarana penunjang yang kami perlukan adalah listrik, internet, serta AC atau air conditioner. Nah, untuk perincian biayanya itu sebagai berikut. Di sini ada jumlah biaya. Nah, jumlah biaya ini termasuk satu pemasangan listrik. Jumlah biayanya itu sejumlah 3 juta rupiah untuk pemasangan listrik. Nah, untuk pemasangan internet itu jumlah biayanya 1 juta rupiah. Dan untuk pemasangan AC itu sejumlah 1.500.000 rupiah. Nah, untuk total pemasangan sarana penunjang perusahaan kami itu sejumlah 5.500.000 rupiah. Nah, kemudian untuk tenaga produksi atau tenaga kerja langsung yang dibutuhkan oleh perusahaan kami itu adalah programmer atau programmer dan juga admin accounting. Di sini untuk tarif programmer sendiri kami memberikan tarif upah per bulan itu sejumlah 4 juta rupiah. Di mana kami memerlukan jumlah tenaga seorang programmer itu sebanyak 3 orang. Jadi untuk total 3 programmer dalam tiap bulan itu sejumlah 12 juta rupiah. Kemudian untuk admin accounting, di sini kami memberikan tarif sebesar 3.500.000 rupiah. Dan untuk jumlah tenaga kerja sebagai admin, kami hanya membutuhkan 1 orang. Jadi untuk admin sendiri itu tetap di 3.500.000 rupiah untuk tarif per bulannya. Jadi untuk total tenaga produksi sistem bulanan kami itu adalah 15.500.000 rupiah tarif atau upah per bulan untuk para tenaga kerja kami. Nah, kemudian pada aspek produksi kami juga memerlukan biaya umum usaha, di mana jenis biaya umum usaha ini kami buat jumlah biaya itu dalam hitungan per tahun. Seperti yang tertera, ada tagihan listrik dalam biaya per tahun itu sebesar 12 juta rupiah. Kemudian tagihan internet sebesar 5.400.000 rupiah. Jadi untuk total biaya umum usaha dalam 1 tahun itu sejumlah 17.400.000 rupiah. Kemudian untuk aspek pemasaran akan dilanjutkan oleh teman saya, Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Feby yang telah memberikan waktu dan kesempatannya bagi saya. Di sini saya bertugas sebagai manajer pemasaran, akan menjelaskan aspek-aspek dari pemasaran dari Creative Studio. Yang pertama, ini adalah segmen dan target pasar yang Creative Studio miliki. Segmen dan target pasar Creative Studio adalah menargetkan kepada usaha UMKM yang ingin beralih penjualan dari sistem offline menjadi sistem online. Contohnya usaha UMKM-nya yaitu berupa di bidang makanan, pakaian, jasa, dan lain sebagainya. Di mana sekarang UMKM ini sedang meningkat pesat, pelaku usahanya sedang banyak-banyaknya di tahun-tahun ini. Selanjutnya adalah positioning. Usaha yang akan kami dirikan ini tentunya memiliki pesaing yang memiliki konsep bisnis yang sama, serupa dengan yang kami miliki, tetapi di sini kami memiliki pembeda, yaitu berupa inovasi dan kreativitas yang dapat membantu usaha dari pelanggan kami untuk menyesuaikan kebutuhan mereka dan membangun sebuah website tentunya. Lalu selanjutnya adalah strategi pemasaran dan perusahaan.
berdasarkan analisis 7P dengan analisis SWOT. Di sini adalah produk Creative Studio ini merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan jasa pembuatan website, yang dimana produknya itu yang pertama adalah web company profile dan yang kedua adalah custom web. Custom web ini adalah hasil produk yang kami miliki dengan memberikan konsumen itu sebuah kebebasan untuk membuat website. Jadi mereka bisa mengorder dengan sesuai yang mereka inginkan itu websitenya itu. Selanjutnya adalah price. Di sini kami memiliki strategi penetapan harga. Yang pertama adalah fixed price, yang dimana ini cara penetapan harga yang kami gunakan yang berdasarkan kepada harga-harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan pada produk yang tidak termasuk dalam custom web tadi. Terus yang kedua adalah demand oriented pricing, yang merupakan cara penetapan harga yang kami lakukan dengan mempertimbangkan keadaan permintaan, keadaan pasar, dan keinginan konsumen dalam kostum dalam ini. Berdasarkan pada demand, misalnya harga akan naik apabila demand sangat kuat dan harga akan turun apabila demand melemah. Jadi jika ordernya banyak dalam pembuatan custom ini, dalam pembuatan web ini dia mengordernya banyak, maka harganya akan tinggi. Selanjutnya promotion. Promotion ini adalah hal yang paling penting dalam aspek pemasaran. Promotion yang kami gunakan yang pertama adalah advertising, iklan. Kami lebih senang mengiklankan di sosial media karena yang pertama lebih mudah, yang kedua lebih murah tentunya. Kami menggunakan endorse juga kepada orang-orang yang tentunya sudah terkenal gitu. Terus yang kedua adalah sales door to door. Di perusahaan kami memang belum ada divisi sales khusus, jadi kami melakukan sales door to door, yang dimana kami mendatangi langsung pelaku usaha UMKM tersebut. Yang selanjutnya adalah placement. Rencana tempat pelayanan jasa Creative Studio itu yang pertama melalui media sosial dan platform yang dimiliki oleh Creative Studio. Contohnya adalah Instagram, Facebook, Twitter, serta website yang kami miliki. Terus yang kedua adalah event. Kami mengikuti beberapa event kreatif yang di sini yang kami harapkan di event ini adalah orang-orang lebih mengenal produk-produk dari perusahaan kami ini. Selanjutnya adalah people. Sumber daya manusia Creative Studio ini dicari sesuai kriteria yang diperlukan. Misalnya Creative Studio memerlukan programmer, maka untuk mengerjakan suatu proyek dengan kriteria penting yaitu sudah berpengalaman dalam membuat web. Jadi kami mencari atau hire seorang karyawan itu, yang pertama itu mereka sudah memiliki pengalaman dalam bidang yang kami inginkan gitu. Selanjutnya adalah proses pembuatan web dikerjakan sesuai dengan pesanan dari konsumen. Pengerjaannya juga perusahaan Creative Studio memperbolehkan karyawannya mengerjakan di mana saja. Para programmer tidak harus datang ke kantor Creative Studio. Mereka bisa mengerjakannya di mana saja asalkan mereka tidak melebihi deadline yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan konsumen. Physical evidence. Model web yang disediakan Creative Studio bisa dilihat melalui web resmi. Physical evidence model web yang disediakan oleh Creative Studio itu bisa dilihat melalui web dan Instagram resmi milik Creative Studio. Di sana sudah tertera produk-produk kami yang bisa dipilih langsung oleh konsumen.
ini bisa memudahkan konsumen untuk melakukan pemasaran langsung tanpa harus datang ke kantor Creative Studio. Selanjutnya ialah analisis SWOT. Analisis SWOT yang perusahaan kami jalankan, yang pertama strength. Harga kami ini lebih terjangkau kepada kompetitor lain. Terus selanjutnya lebih menuju ke usaha UMKM, jadi kami lebih menargetkan ke usaha UMKM terlebih dahulu. Terus selanjutnya adalah pembuatan web ini sesuai dengan konsumen yang inginkan. Terus weakness ini limit modal usaha ini tidak terlalu besar, jadi sulit untuk mengembangkan usaha ini dengan cepat gitu. Opportunity, peluang usahanya cukup besar, terus kebutuhan yang cukup penting bagi para pelaku usaha baru yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, selanjutnya threats bagi kami adalah perusahaan atau kompetitor yang sudah lebih dulu hadir, yang sudah lebih terkenal dari kami gitu, karena udah terkenal duluan dan udah lebih diketahui oleh halayak umum. Mungkin cukup itu saja dari saya selaku manajer pemasaran. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya aspek keuangan. Saya Hamdan Maulani sebagai manajer keuangan, di mana tugas utama saya adalah mengelola administrasi dan membuat laporan keuangan perusahaan. Strategi sumber pendanaan usaha. Suatu usaha kan tentunya membutuhkan modal ya. Nah, untuk memperoleh modal ada berbagai macam sumber pendanaan yang dapat digunakan, baik sumber daya internal maupun eksternal. Oke, di sini ada proyeksi keuangan, di mana ini merupakan sebuah perencanaan keuangan atau sebuah anggaran untuk usaha yang sedang kita jalani. Nah, jadi ini tuh untuk memperkirakan jumlah biaya yang mungkin timbul dan proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan untuk periode tertentu. Di sini ada poin A, sumber pendanaan, di mana kita menggunakan modal sendiri dengan persentasenya 100% dengan jumlah 20 juta rupiah. Untuk poin B ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Yang pertama ada alat tulis kantor dengan biaya Rp1.500.000. Yang kedua ada jaringan internet dengan biaya Rp1.250.000. Yang ketiga instalasi listrik dengan biaya Rp1.400.000. Dan yang terakhir bangku meja ada 5 dengan totalnya 5 juta. Jadi total kebutuhan pembiayaan sebesar 9 juta rupiah. Selanjutnya mengenai aspek sumber daya manusia. Rencana kebutuhan karyawan. Kualifikasi karyawan yang dibutuhkan dalam perusahaan kami yaitu ada 2, yaitu programmer dan admin accounting. Di mana programmer digaji 4 juta per bulan dan admin accounting digaji 3.500.000 per bulan. Jadi total gaji yang dikeluarkan per bulan sebesar Rp7.500.000. Nah, untuk insentif atau bonus itu ditentukan berdasarkan hasil penjualan. Kayak misalnya bulan ini lagi ada kenaikan kan dalam jumlah pendapatannya. Mungkin programmer atau admin accounting akan mendapatkan bonus 10% atau lebih, tergantung bagaimana hasil penjualan. Aspek kelayakan usaha. Aspek kelayakan usaha merupakan salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan sebuah perusahaan. Tujuannya tentu agar terhindar dari banyak kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Di sini kami menggunakan metode analisis non-discounted cash flow, di mana metode pengukuran investasi dengan melihat kekuatan pengembalian modal tanpa mempertimbangkan nilai waktu terhadap uang. Metode yang digunakan yaitu payback period, di mana
total investasi 20 juta dan laba bersih per bulan 15 juta. Rumus dari payback period kan total investasi dibagi laba bersih per bulan. Jadi 20 juta dibagi 15 juta hasilnya 2 bulan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.